Halo teman-teman semua, hari ini saya akan sharingkan tentang perbedaan antara Pru Hospital Surgical, itu adalah manfaat asuransi kesehatan yang model zaman lama ya, yang gambar kartunya warna merah atau gambar kartunya warna kerang. Lalu kemudian akan saya sandingkan dengan Pru Prime Healthcare Plus atau kartu yang Black Card yang terbaru. Nah, jadi mungkin ada antara teman-teman baik nasabah maupun agent mungkin masih ada yang belum mengerti atau belum tahu perbedaannya apa. Dalam video ini saya akan sharingkan, mudah-mudahan dengan video ini bisa teman-teman bisa jadi dapat gambar yang lebih jelas dan bisa memutuskan mana manfaat yang terbaik untuk teman-teman. Oke, saya akan langsung saja, saya akan izin share screen. Ini adalah tabel manfaat adalah Pro Hospital Surgical Cover Plus. Jadi eh, zaman dulu yang pertama kali namanya adalah Pro Hospital Surgical, terus kemudian berkembang menjadi Pro Hospital Surgical Cover, lalu yang terakhir adalah Pro Hospital Surgical Cover Plus, tapi kurang lebih manfaatnya mirip-mirip. Saya jadikan yang terakhir itu adalah sebagai acuan gitu ya. Jadi dalam kartu Pro Hospital Surgical Cover Plus itu gambar kartunya warna merah. Saya akan sampaikan yang modelnya seperti ini, yang seperti di bawah ini ya model kartunya. Lalu kemudian manfaatnya apa saja? Ini saya ngambil dalam Hospital Surgical Cover Plus itu ada dari A sampai G. Jadi ada sekitar 8 tipe, ada 8 tipe yang membedakan apa? Yang membedakan adalah plafonnya beda-beda gitu ya. Nah, yang hari ini saya akan sebagai contoh adalah yang tipe E plus itu adalah yang kamarnya harganya 1,2 juta rupiah atau yang model lamanya adalah yang kamar 1 juta. Oke, jadi di sini manfaatnya ini ada plafon dari masing-masing manfaat. Yang pertama adalah rawat inap. Rawat inap harian ini bisa dibilang harga kamar. Jadi harga kamarnya maksimal adalah 1,2 juta dengan maksimal 150 hari per tahun gitu ya. Lalu kemudian yang kedua adalah ICU. ICU itu adalah maksimal 45 hari per tahun dengan harga double 2,4 juta. Dokter umum, dokter spesialis masing-masing adalah maksimal 2 kunjungan per hari, 150 hari per tahun, masing-masing angkanya 450.000 dan 500.000. Lalu kemudian operasi itu dibagi menjadi 4 tipe, tipe 1 sampai tipe 4, mulai dari 30 juta sampai dengan 140 juta. Nah, lalu kemudian apa lagi? Ya lalu kemudian ada yang namanya nomor 6 ini biaya aneka perawatan yang gimana di dalamnya itu termasuk obat-obatan, laboratorium, radiologi dan lain-lain. Jadi ini adalah angkanya adalah 21,5 juta per penyakit per tahun. Artinya kalau misalkan di bulan Januari misalkan masuk karena demam berdarah habis 10 juta, lalu kemudian di bulan Juli masuk lagi karena demam berdarah lagi, maka tinggal yang berlaku adalah biaya aneka perawatan ini sisanya 21.500.000 kurang 10 juta, jadi sisanya adalah 11.500.000. Kalau sakitnya berbeda, maka 21.500.000-nya dikalikan 2 gitu ya, jadi berbeda plafon. Lalu kemudian perawatan oleh juru rawat setelah rawat inap ini misalkan adalah seseorang udah sembuh lalu kemudian pulang ke rumah tapi belum bisa makan sendiri, belum bisa mandi sendiri, belum bisa makan sendiri. Nah, itu kita berikan adalah maksimal 350.000 rupiah per hari, ambulans lokal menuju rumah sakit 550.000 rupiah, dan kemudian ada perawatan sebelum dan sesudah rawat inap. Itu maksimal 30 hari sebelum dan maksimal 90 hari sesudah rawat inap, yang besarnya adalah sebelum 3,6 juta dan sesudah 3,6 juta. Jadi totalnya di sini ada 7,2 juta. Lalu kemudian apalagi? Lalu kemudian di sini ada juga biaya pendamping untuk tertanggung di bawah usia 15 tahun. Nah, ini adalah maksimalnya adalah 250.000 rupiah. Ini adalah untuk apa sih? Untuk sewa extra bed atau untuk biaya makan selama di rumah sakit. Dan itu billingnya harus masuk ke tagihan rumah sakit gitu ya. Itu jumlahnya 250.000 rupiah. Kemudian ada juga biaya fisioterapi per hari maksimal 90 hari, kemudian 30 hari sebelum dan selama terawat inap dan 90 hari sesudah. Ini besarannya adalah 500.000 rupiah per kali fisioterapi. Lalu kemudian perhitungan biaya kamarnya adalah minimal 1 kali 6 jam. Nah, rawat jalan gimana? Rawat jalan ada 3 yang di cover. Yang pertama adalah rawat jalan darurat kecelakaan. Besarnya adalah sebesar 10 juta. Ini maksudnya apa? Begitu terjadi kecelakaan, maka dibawa ke UGD atau dibawa ke dokter klinik gitu ya, maka perawatan tersebut bisa di cover maksimal 10 juta. Ini ada maksimalnya, batasnya adalah maksimal
2 kali 24 jam. Lalu kemudian perawatan kanker itu sebesar 108 juta untuk rawat jalannya. Lalu kemudian cuci darah juga besarnya adalah 30 juta untuk rawat jalan. Total maksimal manfaat per tahun adalah dari total semuanya tuh maksimal 550 juta rupiah. Kemudian ada tambahan lagi, yaitu adalah tambahan manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan itu sebesar 35 juta rupiah. Yang mana syaratnya adalah meninggalnya maksimal 90 hari setelah kecelakaan. Nah, teman-teman, ini adalah manfaat kartu yang model lama yang merah atau yang gambar kerang gitu ya. Nah, jadi masing-masing ini ada plafonnya gitu. Nah, terus kemudian apa sih? Kenapa sebabnya Prudential mengeluarkan yang namanya black card atau kartu yang dibayar sesuai tagihan? Karena bisa dibilang dari seluruh angka-angka ini, maka bisa dibilang yang beresiko untuk nombok itu adalah yang nomor 6, yaitu adalah biaya aneka perawatan rumah sakit ini, yang mana besarnya 21.500.000. Saya pernah punya satu klien gitu ya, yang begitu masuk rumah sakit karena ada infeksi virus dan kemudian dikasih antibiotik dan lain-lain, itu sekali suntik obat aja bisa jutaan rupiah dan setiap hari berkali-kali suntiknya. Jadi bisa dibayangkan itu biayanya bisa mencapai ratusan juta. Itu total-total tagihan dia 360 juta, lalu kemudian dari 360 juta itu yang biaya aneka perawatannya sendiri itu angkanya sekitar 240 juta, teman-teman. Hanya di aneka perawatan. Jadi kalau boleh dibilang kamar ini kita masih bisa milih sesuaikan sama apa namanya sama ke budgetnya kita. Dokter dan dokter spesialis itu harganya masih bisa ditakar, kurang lebih mirip-mirip gitu ya. Operasi juga ya so-so lah. Tapi kalau ngomongin obat-obatan, ini bisa dibilang ini bisa mengalir tanpa terkendali. Kenapa? Karena tergantung kondisinya seperti apa. Maka biaya aneka perawatan ini bisa menjadi sumber kebocoran yang paling besar. Karena angkanya bisa jadi gede banget dan kita nggak bisa kontrol itu. Karena itu Prudential kemudian mengeluarkan yang namanya Prime Healthcare Plus gitu ya, PPH Plus. Nah, PPH Plus ini agak berbeda dengan yang tadi Pro Hospital Surgical Cover Plus. Dalam artian adalah apa? Dalam artian adalah biaya kamar. Tadi kan di angka 1,2 juta. Nah, 1,2 juta itu juga kan angka harga kamar juga kan setiap tahun dari tahun ke tahun berubah terus, naik terus gitu ya. Jadi kalau misalkan yang dulu 1,2 juta itu adalah kamar VIP yang sendirian, sekarang 1,2 juta itu nggak cukup untuk yang sekamar sendiri. Harus nombok, atau kalau misalnya nggak mau nombok ya mau nggak mau kita mesti turun kelas ke yang sekamar kelas 1, yang sekamar berdua. Nah, di sini sudah di PPH Plus ini, atau yang Pro Prime Healthcare Plus, kita biasa singkat PPH Plus ya. Di PPH Plus ini biaya kamar itu sudah dirubah, ketentuannya adalah sesuai tagihan. Jadi di cover sesuai tagihan, mana yang lebih besar antara harga kamar terendah dengan satu tempat tidur dan kamar mandi dalam atau sebesar batas harga kamar. Jadi di sini kalau misalkan sekarang masuk rumah sakit, kita bisa masuk adalah ke kamar yang sekamar sendiri dengan kamar mandi dalam gitu ya. Jadi itu adalah yang di cover oleh polis ini. 2 tahun, 3 tahun lagi harganya sudah naik 2 kali lipat misalnya, tetap kita bisa cover. Kenapa? Karena di sini di cover sesuai tagihan. Itu yang membedakan antara yang tadi angka 1,2 juta dengan yang di sini sesuai tagihan. Jadi di sini resiko untuk kita nombok karena adanya invasi dan lain-lain semakin kecil gitu ya. Nah, lalu kemudian apa lagi? Nah, di sini kita lihat ya, di sini kita bisa lihat bahwa di sini banyak sekali yang kuning-kuning nih. Yang kuning-kuning itu artinya apa? Dibayarkan sesuai tagihan. Jadi kalau tadi ada plafon-plafonnya, di sini dibayar sesuai tagihan. Apa saja yang sesuai tagihan? Nomor 2 adalah biaya perawatan intensif ICU, NICU, PICU, HDU, intermediate ward atau ruang isolasi dan lain-lain. Itu maksimal 150 hari per tahun. Oh ya, yang tadi batas kamarnya kan 150 hari dalam setahun. Nah, kalau di sini adalah maksimalnya adalah 365 hari atau 366 hari. Jadi setahun penuh di rumah sakit tetap di cover. ICU-nya yang dibatasin adalah setengah, 150 hari kurang lebih ya. Lalu kemudian dokter umum, dokter spesialis. Nah, ini berbeda juga. Tadi kalau yang di Pro Hospital Surgical PHS itu maksimal 2 kunjungan per hari. Sementara dokter spesialisnya juga 2 kunjungan per hari. Nah, di sini berbeda. Di sini adalah 2 kunjungan per hari per jenis spesialisasi.
Dalam banyak kasus itu seseorang masuk ke rumah sakit, itu dokter spesialis yang menangani ada banyak. Ada dokter spesialis penyakit dalam, ada dokter jantung, ada dokter apa namanya syaraf, misalkan ada dokter ortopedi. Nah, itu masing-masing itu boleh 2 kali kunjungan per hari. Jadi jauh lebih maksimal gitu ya. Lalu kemudian tindakan bedah. Tindakan bedahnya di sini juga tipe 1 sampai tipe 4 tetap sama tapi dibayarkan sesuai tagihan, dan aneka perawatan yang tadi saya bilang berisiko sekali untuk nombok ini juga dibayarkan sesuai tagihan. Lalu kemudian biaya perawatan oleh juru rawat setelah rawat inap di sini maksimal 120 hari per tahun dibayarkan sesuai tagihan. Lalu kemudian ambulans lokal menuju rumah sakit juga dibayarkan sesuai tagihan. Tadi cuma ada fisioterapi, tapi di sini sekarang sudah dikembangkan kembali menjadi fisioterapi okupansi sama terapi wicara. Nah, di sini juga dibayarkan sesuai tagihan. Biaya pendamping. Kalau tadi, kalau teman-teman masih ingat, itu adalah di cover hanya untuk pasien yang berusia di bawah 15 tahun. Nah, tapi orang dewasa pun kadang-kadang sering sekali ditemenin gitu ya. Jadi kalau misalkan istrinya sakit, maka suaminya nemenin. Kalau suaminya sakit, istrinya ikut nemenin di sana. Nah, itu kan ada biaya pendamping. Nah, biaya pendamping itu dibayarin juga maksimal Rp650.000 per harinya. Jadi untuk usia berapapun. Kemudian di sini ada perawatan sebelum dan sesudah rawat inap itu maksimal 30 dan 90 hari tetap sama dengan yang tadi tapi dibayarkan sesuai tagihan. Kemudian ada tambahan manfaat nomor 14 dan nomor 15 ini adalah khusus, itu adalah biaya bedah rekonstruksi payudara dan bedah rekonstruksi wajah setelah mastektomi akibat kanker atau kecelakaan atau setelah tindakan bedah akibat kanker dan kecelakaan. Jadi ini bisa di-cover. Ini maksudnya apa sih? Misalkan wanita terutama ya, ini kanker payudara. Maka payudaranya setelah kena kanker di kemoterapi, kemudian di apa namanya kadang-kadang harus diangkat payudaranya. Nah, dalam polis asuransi yang biasa, maka biaya rekonstruksi payudara atau menumbuhkan kembali payudara itu tidak di-cover. Kenapa? Karena itu masuknya adalah dalam ranah bukan kesehatan, tapi ranahnya adalah kosmetik atau kecantikan, bedah kecantikan. Nah, di polis yang biasa itu nggak di-cover, tapi di prudensial, di black card ini di-cover. Bedah rekonstruksi payudara itu di-cover. Lalu kemudian rekonstruksi wajah juga itu di-cover gitu ya, sesuai tagihan. Lalu kemudian nomor 15, penggantian biaya untuk donor pihak ketiga atas transplantasi organ penting. Dalam tubuh kita ada organ-organ penting seperti jantung, hati gitu ya. Nah, contoh adalah Pak Dahlan Iskan. Pak Dahlan Iskan itu pernah dioperasi adalah transplantasi hati dan sampai saat ini beliau harus meminum obat yang menurunkan antibodi supaya hati yang baru itu tidak diserang oleh imun sistem kita. Artinya adalah apa? Artinya ini adalah sesuatu operasi yang sangat-sangat penting, sangat-sangat krusial, dan tentu saja sangat-sangat mahal. Tapi teman-teman sekalian, pernah nggak berpikir bahwa apabila saya mau mendapatkan transplantasi, maka yang dioperasi itu ada 2 orang, yaitu saya sebagai penerima dan kemudian ada seseorang lagi yang memberikan organnya untuk saya. Nah, kalau saya punya asuransi, maka sayanya di-cover. Tapi orang yang memberikan memberikan donor itu kan nggak di-cover. Nah, ini di dalam polis ini kita cover, gitu ya. Jadi ada biaya operasi untuk si donornya itu di-cover untuk melakukan transplantasi tadi. Kemudian ada manfaat santunan harian rawat inap. Ini maksudnya adalah apa? Ini seandainya ternyata pemegang polis atau tertanggung ini punya polis lain atau pakai BPJS atau dibayarin kantor. Nah, maka dia menjalani rawat inap dibayarin oleh pihak lain tapi Prudensial nggak bayar sama sekali, maka dia boleh klaim santunan sebesar adalah Rp1.000.000 per harinya gitu ya. Jadi itu adalah kelebihannya dari PPH Plus ini. Oh, saya sudah punya asuransi di kantor, ya udah nggak apa-apa kalau rawat inap dikasih 1 juta, uang 1 juta. Ini bisa digunakan adalah untuk manfaat pensiun. Misalkan saya beli polis ini tapi nanti dipakai buat pensiun. Nah, saya pensiun masih 10 tahun lagi. Gimana dong? Nggak apa-apa, beli aja. Kalau misalkan dalam 10 tahun ini rawat inap, terus kemudian biaya-biaya di-cover oleh kantor atau asuransi lain, maka kita dapat uang saku sebesar Rp1.000.000 setiap hari dirawat inap. Gitu, itu tambahan manfaatnya. Oke, kita lanjut.
Kemudian rawat jalan. Kalau tadi rawat jalan teman-teman masih ingat hanya ada 3 yang di cover, yaitu rawat jalan darurat kecelakaan, kemudian kanker, dan cuci darah. Nah kalau di sini sudah bertambah. Yang di sini yang di cover adalah apa? Rawat jalan darurat kecelakaan. Ini sama dengan yang tadi ya, maksimal 2 kali 24 jam. Dan kemudian rawat jalan lanjutan untuk kecelakaan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah setelah saya kecelakaan, lalu kemudian setelah itu saya rawat jalan. Lalu kemudian dalam rawat jalan tersebut udah diambil P3K, tindakan pertama pada kecelakaan, lalu kemudian setelah itu disuruh balik kontrol. Minggu depan balik lagi ya Pak, kontrol lagi. Maka di polis yang tadi itu belum di cover yang kontrolnya. Tapi kalau misalkan di PPH Plus ini sudah di cover kontrolnya, biaya kontrolnya. Misalkan adalah operasi pasang pen, terus kemudian harus diperiksa lagi lukanya. Nah, itu bisa di-cover di biaya rawat jalan lanjutan untuk kecelakaan. Lalu kemudian adalah tindakan pembedahan rawat jalan. Oke ya, pembedahan rawat jalan. Ada beberapa operasi yang tidak perlu rawat inap gitu. Nah, pembedahan rawat jalan itu di-cover. By the way, tadi saya mungkin ada miss bahwa di polis yang lama juga tindakan pembedahan rawat jalan juga di cover, tapi sesuai dengan angka yang di atas, angka pembedahan. Jadi pembedahan itu rawat jalan maupun rawat inap di cover. Tapi yang membedakan adalah kalau di PPH Plus biaya pembedahan rawat jalan ini yang di cover adalah sebelum dan sesudahnya di cover juga. Kalau yang tadi nggak ada tuh, yang tadi hanya mengcover adalah biaya pembedahannya saja. Tapi kalau di sini perawatan sebelum dan sesudah pembedahan pun di cover. Contoh, kalau misalkan saya pernah nemenin saudara saya operasi katarak gitu ya, katarak itu rawat jalan. Pagi dioperasi, siang sudah boleh pulang gitu ya. Jadi cuma mungkin proses 2 jam, 3 jam udah selesai. Nah, tapi sebelum operasi itu kan ada pemeriksaan dulu, diperiksa laboratorium, darahnya bagus nggak, tekanan darahnya oke nggak, ada gula enggak, dan lain-lain. Nah, maka biaya tersebut bisa di-cover di PPH Plus. Perawatan sesudah pembedahan rawat jalan juga bisa di-cover di PPH Plus ini. Lalu kemudian apa lagi? Kemudian ada perawatan kanker ya. Tadi juga sama perawatan kanker di cover. Bedanya kalau di sini ada tambahan, yaitu adalah apa? Manfaat pemantauan untuk perawatan kanker. Maksudnya apa? Orang yang terkena kanker biasanya akan disarankan oleh dokter untuk setiap tahun melakukan pemeriksaan atau melakukan cek. Apakah kanker yang tadi sudah dinyatakan bebas tadi, yang sudah diangkat tadi, yang sudah disembuhkan itu tumbuh kembali atau enggak? Dan itu biasanya dokter menyarankan selama 5 tahun, berturut-turut tiap tahun harus kontrol. Supaya apa? Memastikan dalam 5 tahun itu tidak ada kanker yang tumbuh. Jadi artinya nggak ada sisa tuh pada saat dilakukan terapi gitu ya. Jadi udah benar-benar habis lah. Nah, maka di sini biaya pemantauan itu bisa diklaim juga di PPH Plus. Lalu kemudian perawatan cuci darah atau dialisis sama dengan yang tadi, cuma bedanya di sini adalah dibayar sesuai tagihan, nggak ada limitnya. Nah, sebenarnya ada nggak sih limitnya? Ada, tapi di bawah ntar kita ngomongin tentang limitnya gitu ya. Nah, lalu kemudian apalagi? Santunan pemakaman itu adalah sebesar 15 juta, kemudian santunan HIV AIDS adalah sebesar 15 juta. Ini santunan HIV AIDS gimana sih maksudnya? Apakah kalau misalkan saya kena HIV kemudian saya dikasih uang? Ini adalah santunan yang dibayarkan untuk HIV atau AIDS akibat transfusi darah atau pekerjaan. Misal, maksudnya gimana? Maksudnya adalah misalkan kita menerima transfusi darah, ternyata transfusi tersebut ada virus HIV-nya, lolos dari PMI, maka itu kita bisa klaim gitu ya. Nah, tapi harus melakukan pelaporan pada saat kita menerima transfusi darah atau pada saat kalau pekerjaan, misalkan dokter atau suster terkena jarum suntik yang bekas dari pasien terus kemudian ketusuk, nah itu harus lapor pada saat terjadi kecelakaan tersebut, kecelakaan kerja tersebut, supaya itu bisa kita klaimkan. Oke, nah terus kemudian apalagi tadi kita ngomongin adalah batas manfaat. Ada nggak sih batas manfaatnya? Jawabannya adalah ada, tetap ada batas manfaatnya. Nah di sini paling bawah ya, nomor 43 dan 44 nih. Di sini nggak kelihatan, tapi seharusnya ini tulisannya adalah batas manfaat tahunan, gitu ya. Dalam setahun, by the way, ini PPH ini juga ada beberapa tipe. Ada bronze, silver, gold, kemudian platinum sama diamond. Nah, di sini saya ngambil adalah PPH yang silver. PPH silver itu apa sih? PPH silver B. Nah, apa artinya? PPH silver B artinya adalah
Silver itu mencakup seluruh Asia kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong, gitu ya. Jadi kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong. Kemudian yang tipe B maksudnya adalah satu kamar, satu tempat tidur, dan kamar mandi di dalam. Ada lagi pilihannya apa? Pilihannya kalau selain silver adalah ada bronze. Bronze ada yang paling basic. Bronze itu mengcover hanya Indonesia. Di atasnya kemudian habis bronze, silver, Asia kecuali Singapura, Jepang, Hong Kong. Di atas silver ada apa? Ada gold. Gold itu adalah seluruh Asia termasuk Singapura, Jepang, dan Hong Kong. Kemudian setelah itu apalagi? Di atasnya gold ada platinum. Ada platinum. Platinum itu adalah seluruh dunia tapi tidak termasuk Amerika Serikat. Dan kemudian yang terakhir adalah pilihan diamond. Diamond itu adalah seluruh dunia termasuk Amerika Serikat. Nah, untuk yang silver ini, batas manfaat tahunannya, jadi seluruh manfaat-manfaat yang tadi di atas itu, kalau klaim dalam setahun tidak melebihi sebesar berapa? Sebesar 3 miliar rupiah. Jadi angkanya adalah di sini sudah angka miliar, udah nggak pakai plafon masing-masing, terus kemudian angka batas manfaatnya pun sangat besar gitu ya. Berbeda dengan tadi yang perlu hospital surgical, tadi sudah di plafon, ada plafon masing-masingnya, kamarnya berapa, dokternya berapa, terus kemudian obatnya berapa. Di sana pun batas manfaat tahunannya adalah sebesar 550 juta gitu ya. Kalau di sini maksimalnya adalah 3 miliar rupiah. Kemudian ada tambahan lagi yaitu adalah Prime Limit Booster. Prime Limit Booster ini adalah apa? 3 miliar, memang sih kelihatannya besar, tapi mungkin nggak kalau misalkan gue tiba-tiba sakit, terus kemudian dibawa ke rumah sakit, terus kemudian menghabiskan lebih dari 3 miliar? Yes, mungkin banget gitu ya, mungkin banget. Misalnya tiba-tiba ada sakit yang aneh, terus kemudian ada penelitian segala macam-macam, habisnya 5 miliar. Apa yang terjadi dengan 2 miliar sisanya? Karena kalau misalnya kita ngomongin limit 3 miliar, maka 2 miliar harusnya kita nombok sendiri, betul ya? Nah, dengan limit booster ini, Prudential menyediakan angka 12 miliar tapi terpisah dari 3 miliar. Dan 12 miliar ini adalah dana cadangan. Dana cadangan ini hanya dipakai kalau manfaat tahunannya habis. 3 miliar habis, tambah 2 miliar. Nah, 2 miliar bisa ngambil dari limit booster. Yang membedakan apa? Tahun depan, batas manfaat tahunan balik lagi 3 miliar, tapi limit booster akan tetap di angka 12 kurang 2 miliar, yaitu adalah 10 miliar. Jadi 12 miliar ini disiapkan sama Prudential sampai kapan? Seumur polis ini, gitu ya. Sampai polis ini berakhir, pokoknya ada 12 miliar pasukan cadangan yang siap diterjunkan seandainya 3 miliar nggak cukup. Nah, terus kemudian bisa nggak kalau misalkan saya kan masih punya masih punya polis di kantor, terus kemudian bisa nggak? Jadi selama beberapa tahun ini saya nggak akan klaim. Bisa nggak kalau misalkan saya mau dapat premi lebih murah? Bisa. Pakai yang namanya Prime Saver. Prime Saver itu artinya adalah apa? Artinya adalah setiap kali rawat inap kita ikutan bayar sebesar 5 juta rupiah. Gitu ya, ikutan bayar di sini nih angkanya 5 juta rupiah. Kalau kita ikut bayar 5 juta, maka Prudential akan menurunkan preminya sebesar masing-masing orang pasti akan beda-beda, tapi kurang lebih sekitar mungkin 15-20% yang akan diturunkan preminya. Misalkan untuk dapat manfaat ini, misalkan preminya 1,5 juta, maka kalau pakai Prime Saver ini, maka preminya mungkin turun menjadi 1,2 juta. Nah, gitu. Itu adalah kelebihannya. Jadi ada pilihan-pilihan yang bisa dipakai oleh nasabah untuk memilih mana yang lebih sesuai. Jadi kalau boleh saya bandingkan, di Pru Hospital Surgical atau yang model lama, itu masih banyak sekali resiko untuk nombok gitu ya, untuk nombok kalau misalkan masuk rumah sakit. Sementara di manfaat yang ini juga yang PPH Plus ini risiko untuk nomboknya sudah jauh berkurang dan limit tahunannya pun sudah jauh lebih besar dan syarat-syarat klaimnya juga jauh lebih mudah. Apakah PPH Plus ini lebih mahal dibandingkan yang lama? Pastinya akan sedikit lebih mahal, tapi menurut saya harganya masih reasonable, tergantung dari usia gitu ya, tergantung dari usia. Kita akan saya coba kasih lihat ya. So, ini adalah contoh premi untuk PPH Plus gitu ya. Nah, ini adalah yang Silver B, yang satu kamar seorang sendirian, kemudian termasuk Asia kecuali Singapura, Jepang, Hong Kong. Ini usia 30-an cuma sekitar 1,2 jutaan, usia 40 1,7, usia 50 2,5 juta. Ini belum termasuk Prime Saver yang tadi dikurangin preminya kalau misalkan kita ikutan bayar ya. Kalau misalkan mau yang Gold itu adalah yang Singapura, termasuk Singapura.
Ini preminya kurang lebih antara 2 jutaan usia 30, kemudian usia 40 2,7, usia 50 4 jutaan gitu ya. Platinum dan diamond juga bisa. Kalau platinum usia 30-an ini termasuk udah ke seluruh dunia kecuali Amerika ya. Mau ke Australia boleh, mau ke Jerman boleh gitu ya. Atau ke Eropa gitu ya, atau ke Inggris. Nah itu boleh, itu angkanya 2,4 jutaan untuk usia 30-an. Usia 50 angkanya di sekitar 5 jutaan. Diamond itu seluruh dunia termasuk Amerika Serikat, ini adalah usia 30 kurang lebih 3,3 juta, sementara usia 50 7,5 juta. Ini keren banget by the way teman-teman, juga untuk orang tua kita gitu ya. Kalau teman-teman punya orang tua yang sudah berumur, yang apa namanya, yang belum punya asuransi, karena kenapa? Karena kalau orang tua sakit kan otomatis kita juga yang nanggung, betul ya. Nah, daripada eh, mungkin kita punya uangnya, tapi kadang-kadang begitu masuk rumah sakit tiba-tiba butuh uang besar gitu. Nah, dengan adanya asuransi ini sebenarnya adalah kita mencicil gitu ya, kita nyicil untuk bayarin seandainya suatu saat orang tua kita tiba-tiba butuh masuk rumah sakit. Nah, ini adalah sesuatu yang oke banget untuk persiapan buat orang tua gitu ya. Jadi sebagai bakti kita terhadap orang tua, kita bisa berikan yang terbaik kepada orang tua kita. Dengan cara apa? Dengan cara adalah kita menyisihkan sebagian uang untuk membayarin premi asuransinya. Gitu ya teman-teman. So, mudah-mudahan apa yang saya sharingkan hari ini, perbedaan antara Pru Hospital Surgical dengan PPH Plus ini cukup jelas, dan teman-teman bisa apa namanya, teman-teman bisa membuat sebuah keputusan mana yang paling baik untuk teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya Indra Hadi Wijaya. Stay tune dan jangan lupa untuk subscribe di channel saya, karena saya tetap akan sharing-sharing ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman dan informasi-informasi yang bermanfaat untuk seluruh nasabah, terutama berkaitan dengan financial planning.